Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabadu, ananda bapak semua. Selamat datang kembali pada pelajaran bahasa Inggris untuk SMA kelas 11 paket C. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari bahasa Inggris itu dalam buku modul Ananda. Ananda silakan buka buku pelajaran Ananda ataupun modul pada halaman yang pertama sama halaman yang kedua, itu unit 1. Jadi apa yang dipelajari pada saat ini itu disebut dengan explanation text atau teks eksplanasi kompleks dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi dalam bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu mata pelajarannya hampir mirip-mirip saja. Cuman memang yang membedakannya apa, Ananda Bapak? Yang membedakannya adalah kandungan bahasa yang dipakai, tata bahasanya atau grammarnya. Jadi dalam bahasa Inggris silakan Anda perhatikan pada halaman pertama, kedua, dan ketiga itu ada sebuah bacaan yang ditulis oleh seseorang. Sebelum ke bacaan itu Bapak berikan penjelasan singkat ya. Jadi explanation text itu apa? Explanation text itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah teks eksplanasi atau teks penjelasan. Jadi itu adalah sebuah bacaan yang ditulis atau diketik oleh seseorang yang menjelaskan tentang suatu keadaan, yang menjelaskan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan manusia. Jadi secara singkatnya, explanation text itu atau teks eksplanasi itu adalah bacaan penjelasan. Apapun penjelasannya itu bisa diceritakan di situ, mau tentang keadaan alam boleh, mau tentang suatu tempat boleh, mau tentang sejarah boleh. Jadi inti dari explanation text atau teks eksplanasi ini apa? Kata kuncinya adalah penjelasan. Kalau dalam bahasa Inggris kata kuncinya itu explain. Jadi explain itu artinya menjelaskan. Itu saja kata kuncinya. Jadi ketika Ananda dalam soal ujian, dalam bacaan, di majalah atau di buku manapun, ketika dia menjelaskan tentang segala sesuatu, itu disebutlah dengan explanation text. Apapun itu. Nah, explanation text yang ada di modul Ananda pada halaman pertama sampai halaman ketiga itu adalah tentang keadaan hutan ya. Jadi itu mungkin tentang erosi, mungkin tentang pembabatan hutan. Jadi dijelaskan di situ erosi itu apa. Erosi itu mungkin pengikisan tanah disebabkan oleh pembabatan hutan. Itu yang dijelaskan pada buku Ananda di halaman 1. Itu judulnya adalah natural disaster. Jadi natural disaster ini artinya bisa kejadian alam, bisa bencana alam. Nah, jadi di buku Ananda itu Ananda dapat baca itu ada 3 paragraf ya. Itu ada 3 paragraf, itu menjelaskan tentang kerusakan hutan di Kalimantan. Jadi dijelaskan di sana apa itu kerusakan hutan, pengikisan tanah atau erosi itu apa penyebabnya, dijelaskan semua dengan rinci di situ. Mungkin penyebabnya apa, mungkin kelalaian manusia, atau mungkin adanya perlakuan dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab, hingga diambillah sebagian besar pohon-pohon di hutan itu terjadilah erosi. Nah, itu semua dijelaskan dalam bahasa Inggris pada halaman 1 yang Anda bisa lihat di buku Anda ya. Dan itu masuk ke dalam explanation text. Nah, dalam explanation text itu ada 3 bagian. Jadi bagian yang pertama itu ada pembukaan ya. Pembukaan itu disebut opening. Itu menjelaskan tentang secara umum apa yang akan diceritakan di situ. Mau menceritakan tentang laut boleh, mau cerita tentang kejadian alam boleh, atau mau menceritakan tentang gempa bumi, keadaan alam, silakan. Secara umum. Lalu ada yang namanya penjelasan. Bagian penjelasan itulah yang disebut dengan explanation atau explaining side. Bagian penjelasan. Jadi di situ dijelaskanlah penyebab-penyebabnya apa, mengapa bisa terjadi sedemikian, mengapa disebut laut, tentu ada asbab-asbabnya, tentu ada ciri-cirinya. Yang terakhir itu ada yang disebut dengan penutup atau disebut closing. Jadi di situ ditegaskan lagi apa yang disampaikan di awal, ditegaskan lagi di akhir. Jadi kalau misalnya kalau seperti yang di buku Ananda, pengikisan hutan itu penyebabnya apa? Ada perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab mungkin dari manusia, pembabatan hutan secara liar, pengambilan lahan secara tidak benar. Jadi di situ dijelaskan di bagian akhir. Lalu yang mau dijelaskan terakhir itu apa? Dalam bacaan-bacaan seperti ini ya, yang Ananda harus ingat adalah bahasa Inggris itu selalu menggunakan yang namanya simple present tense. Jadi simple present tense itu apa? Simple present tense itu kalimat sederhana. Itu saja artinya. Kalimat sederhana tapi dia bermakna saat ini. Dia tidak bermakna di masa lalu atau masa yang akan datang, tidak. Jadi apa yang dibicarakan saat ini itulah yang akan disampaikan. Jadi itulah yang disebut dengan simple present tense yang kita pelajari sejak SMP, SD mungkin, atau dari TK sampai SMA.
Jadi simple present tense itu kalimat yang membicarakan saat ini dalam bentuk yang sederhana saja. Jadi Ananda akan lihat itu. Contoh di buku, biasanya menggunakan simple present tense itu penggunaan kata is atau are. Jadi seperti yang kita, kalau di buku Ananda itu, lihat saja di kalimat pertama. Media how our forest looks like nowadays is. Nah, itu ada kata is completely. Nah, berarti ada kata is di situ, berarti gunanya is ini apa? Dia menjelaskan. Is itu maksudnya artinya adalah ya, tapi is itu dia maknanya menjelaskan apa sih yang terjadi dalam hal itu, apa yang menyebabkan hutan itu rusak gitu. Jadi dijelaskan. Nah, penjelasan inilah yang masuk ke dalam bagian explanation itu sendiri. Contoh yang lain deh. Misalnya tentang tsunami. Tsunami itu apa? Tsunami itu misalnya ombak besar. Kalau bahasa Inggrisnya misalnya seperti ini. Tsunami adalah ombak besar. Great waves comes from the sea that attack the land of the earth. Maksudnya apa? Tsunami itu adalah ombak besar yang menyerang permukaan bumi. Nah, itu berarti di sini masuk nggak ke dalam explanation text ini contoh? Ya, ini masuk. Kenapa? Dia menjelaskan tentang tsunami itu apa. Tsunami itu apa? Dari kata mana? Dari kata is ini. Ingat ya. Jadi kalau Ananda melihat bacaan, ada kata is di situ, berarti dia sedang menjelaskan. Itu kata kuncinya. Jadi kata kuncinya atau grammatical form yang harus Ananda pahami, tata bahasa yang harus Ananda ingat adalah ketika ada kata is, itu biasanya penjelasan. Berarti dia masuk ke explanation text? Iya. Seperti itu. Baik, untuk tugas Ananda. Tugas Ananda untuk bahasa Inggris ini itu ada pada halaman yang kedua. Itu ada soal pilihan ganda ya, itu ada 6. Dari soal-soal itu yang Ananda perlukan apa? Ananda harus baca yang namanya paragraf dari halaman 1 itu. Jadi tugasnya itu kan ada 5 soal Ananda Bapak. Ananda yang pertama harus baca dari paragraf yang ada di halaman 1 ini. Ananda harus baca ini semua. Tidak masalah ada beberapa kata yang Ananda tidak pahami, tapi Ananda harus baca. Ananda harus baca, bukan untuk dihafal, tapi dibaca, difahami. Jadi ketika Ananda membaca dan memahami itu, Ananda bisa mengisi jawaban dari nomor 1 sampai 5. Dari nomor 1 itu ditanya apa yang sedang dijelaskan. Kalau nomor yang kedua, itu yang ditanya tentang kata abundance. Maksudnya, kata itu sinonimnya apa, persamaannya apa. Pada soal nomor 3, itu dijelaskan tentang apa yang dijelaskan pada paragraf pembuka. Jadi dijelaskan di situ, Anda bisa menjawab dari A sampai D yang mana yang lebih tepat. Sama seperti yang nomor 4. Nomor 4 itu ditanya tentang kecuali. Pada nomor 5, itu juga sama dengan nomor 2, itu tentang sinonim atau persamaan kata. Baik, Bapak rasa demikian. Semoga bermanfaat. Bila ada yang ingin Anda tanya, Anda dapat bertanya kepada sekolah Anda PKB Marisan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.